Ada pertanyaan yang sangat bagus. Tolong berikan tips bagaimana agar bisa istiqamah. Ini tugas semua orang. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud itu membuat aku beruban. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW beruban dengan surat Hud? Karena surat Hud itu ada perintah untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umir. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Makanya perintah untuk istiqomah itu perintah yang sangat berat. Namun apapun itu yang namanya muslim harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ada tugas berat, nggak boleh dia tinggalkan karena alasan berat. Dia harus berusaha untuk menyempurnakan dirinya. Terus bagaimana teori untuk bisa istiqomah? Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk istiqomah. Pertama, miliki yang namanya wazifah. Miliki yang namanya wazifah. Apa itu wazifah? Wazifah adalah amal sunnah yang menjadi rutinitas kita selain dari amal wajib yang kita lakukan. Para ulama menyebutnya wazifah. Dan hendaknya masing-masing muslim itu punya wazifah sesuai dengan latar belakang dan kemampuan yang dia miliki. Ada sebagian orang yang dia kadang lebih senang sholat dibandingkan puasa. Saya itu nek poso ora kuat, tapi nek kon tahajud insya Allah kuat. Maka silakan perbanyak sholat, meskipun terkadang puasa sunnahnya tidak banyak. Sebaliknya ada orang yang dia nggak kuat sholat malam, tapi kalau puasa kuat. Aku gini sholat wengi mesti ndase ngeluh. Apalagi kalau kemudian suasananya sangat dingin, pasti nanti sakit, muntah pilek, entah hidung buntet dan seterusnya. Pokoknya akhir dia bangun sebelum subuh dia sakit. Tapi kalau saya puasa, saya kuat. Silakan orang semacam ini perbanyak puasa, meskipun nanti sholat malamnya lebih sedikit, sehingga masing-masing orang bisa mengukur seberapa jauh potensi yang dia miliki. Saya itu cocok di ibadah apa. Ada sebagian orang yang kalau dia baca Quran kuat, tapi kalau disuruh puasa nggak kuat. Ini seperti yang dialami oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya beliau pernah dikritik oleh sebagian orang. Ibnu Mas'ud itu kenapa kok puasanya jarang? Padahal beliau seorang tokoh. Kata Ibnu Mas'ud, saya itu kalau rajin puasa nanti nggak kuat baca Quran. Sementara saya lebih menyukai qiraah, memperbanyak bacaan Quran dibandingkan amalan puasa. Makanya beliau jarang puasa dan lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak kajian tafsir, baca Quran, memberikan penjelasan tentang Quran dan seterusnya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambil amal soleh yang mampu kalian kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala amal kalian hatta tamallu, sampai kalian bosan dalam beramal. Ini pesan yang diberikan oleh Rasulullah agar manusia itu masing-masing punya yang namanya apa tadi? Wazifah. Punya yang namanya wazifah. Dan wazifah, kalau milih wazifah itu upayakan jangan terlalu berat. Lebih baik ringan, yang penting rutin, daripada berat tapi cuma diamalkan sekali dua kali. Karena kita diajarkan dalam Islam, ketika beramal itu bukan beramal sistem borongan, beramal langsung buahnya, setelah itu nggak ngamal lagi. Tapi kita diajarkan oleh Allah untuk beramal secara rutin, meskipun sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit. Jadi masing-masing Bapak Ibu punya rutinitas amal saleh. Misalnya mau ngeraketan 2 rakaat meskipun hanya 2 rakaat sholat duha. Saya ingin setiap hari pokoknya sholat duha. Berapa rakaat?
2 rakaat cukup, silahkan. Tambahkan 4 rakaat juga silahkan. Yang penting bukan 3 rakaat ya. Jadinya witir siang hari. Orang boleh melakukan sholat duha sesuai dengan kemampuannya. Yang penting rutin. Jangan cuman hari ini sholat duha 20 rakaat, 12 rakaat. Setelah itu tidak duha selama 6 bulan. Begitu ingat lagi sholat duha, dia sholat duha lagi. Bukan seperti itu. Tapi yang benar gimana? Rutin. Ada orang yang dia jarang zikir, begitu dijak zikir langsung mujadah. Mulai jam 8 dalu sampai jam 2 ke bubar. Subuhnya orang sholat. Karipan. Dia borong zikir. Kalau semacam ini caranya, ini bukan model amal yang diajarkan oleh Islam. Yang bagus bagaimana? Sedikit tapi rutin. Kita biasanya borong baca Quran ketika Ramadan. Begitu selesai borong Quran Ramadan, Qurannya ditutup, dibuka tahun depan. Makanya biasanya Qurannya itu berdebu. Berdebu ya, berarti dia kitab yang dibuka setahun sekali. Kemudian cara yang kedua, biar orang itu bisa istiqomah, miliki komunitas yang baik. Jadi teman yang baik, komunitas yang baik itu Masya Allah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia untuk bisa istiqomah. Karena yang namanya teman itu bisa menentukan agama seseorang. Ada pernyataan dalam kalimat pepatah, as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu bisa nyeret. Sebagaimana bisa nyeret ke arah surga, dia juga bisa nyeret ke arah neraka. Meskipun terkadang orang nggak kroso kalau dia diseret oleh temannya. Dan biasanya begini Bapak Ibu, manusia itu lebih nurut kepada temannya dibandingkan kepada orang tuanya. Kadang ada orang tua yang sampai ngelus dodo, iki anakku nek tak kongkon ra tau gelem, nek dicegah ra tau nurut, tapi nek dikongkon kancane langsung nurut. Padahal kancamu ya ora tau ngekeki mangan awakmu. Sing nyekolahno ya dudu kancamu. Sing ngasih nafkah dudu kancamu. Sampai orang tuanya itu sedih. Karena ternyata anaknya lebih nurut kepada temannya dibandingkan kepada orang tuanya. Bagaimana caranya? Karena hati selalu galau. Galau tentang hari akhirat saya. Karena merasa dosa banyak dan amal sangat sedikit. Dan harap serta takut akan amal, takut amal tidak diterima. Bagaimana nasib masa depan akhirat saya? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Tidak tahu kondisi akhirat siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Tapi hadirin dimuliakan Allah, di antara ciri orang saleh adalah mereka yang takut amalnya tidak diterima. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan di antara orang yang saleh adalah mereka beramal dengan apa yang mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah maksud dari ayat ini ada orang yang dia sholat, dia zakat, di saat yang sama dia juga maling, dia berzina, sehingga dia takut jangan-jangan amalnya tidak diterima gara-gara dia melakukan pelanggaran maksiat. Apa jawab Nabi SAW? La ya binta Siddiq, bukan seperti itu wahai putri Siddiq, wahai Aisyah. Namun mereka adalah orang-orang yang beramal kepada Allah, wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Namun mereka takut jangan-jangan amal yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara ciri orang saleh. Makanya orang yang takut amalnya tidak diterima, biasanya yang dia lakukan apa?
Kalau dia putus asa, ini gayanya orang kafir. Wala yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang kafir. Tapi sebaliknya, ketika orang itu takut amalnya tidak diterima, dia akan berusaha untuk beramal semaksimal yang bisa dia lakukan agar amalnya sempurna, sehingga dia bisa yakin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia semakin yakin, semakin dekat kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tafsir surat Al-Humazah ayat 2? Al-Humazah ayat 2, alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksudnya ada sebagian orang yang punya karakter, nek nyawang duit rasanya atine marem, ayem, seneng. Kalau dia lihat saldo rekening tenang. Makanya tiap hari kalau dia baru buka apa misalnya tabungan ya, buka rekening, kemudian ada uang masuk uang keluar, dia lihat cek saldo. Ngapain kok cek saldo? Saya itu tenang kalau lihat saldo saya. Ini karakter manusia yang jama'a malan wa addada. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Ada sebagian orang yang kadang ketika dia punya uang disimpan di dalam lemari, dan dia selalu berpikir tentang uangnya. Maka setiap mau beraktivitas dia lihat uangnya dulu. Saya mau ziarah ke uang, menjenguk uangnya. Mau sholat uangnya dilihat dulu, dihitung, kurang enggak, simpan lagi. Mau tidur dibuka lemarinya, dihitung uangnya, kurang enggak, disimpan lagi. Pagi hari bangun tidur ada yang kurang enggak, dilihat lagi, dihitung lagi. Dan begitu seterusnya. Ada model manusia kayak gini? Banyak Pak. Ada sebagian orang yang terlalu sensitif dengan uang yang dia miliki, selalu diperhatikan, selalu dijaga, hitung. Ini yang terkena dalam ayat. Makanya termasuk nasihat yang perlu kita perhatikan adalah jangan suka memperhatikan saldo rekening. Dan jangan sampai jadi orang yang nek nyawang saldo rekening kok rasane ayem, tentrem, seneng. Ngalah nyawang bojone. Nek nyawang bojone senep, obatnya nyawang saldo. Apalagi kayak gitu ya. Seorang mukmin tidak boleh minta ajal. Mengapa seorang calon haji sakit minta ajal di Mekah? Jadi minta mati di tempat yang mulia diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa para sahabat. Mereka mohon kepada Allah akan meninggal di tempat yang mulia. Dan ada riwayat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah agar meninggal di tempat yang mulia. Sehingga yang dimaksud doa jamaah haji meninggal di Mekah itu meninggal di tempat yang mulia, bukan minta segera dipercepat ajalnya. Bedakan dua hal ini. Sebagaimana kita boleh minta untuk mendapatkan husnul khatimah, atau kita minta kepada Allah agar bisa mendapatkan mati syahid, seperti doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang diminta kondisi kebaikan ketika wafat, bukan yang diminta mempercepat wafatnya. Bagaimana kalau orang mukmin kerjanya di bank atau koperasi? Bagaimana penghasilannya tiap bulan untuk memenuhi keluarga? Apakah penghasilannya halal untuk dimakan? Bagaimana kalau orang mukmin kehidupannya hanya tergantung hutang untuk memenuhi kehidupannya? Wah, ini titipan pertanyaan ya, bukan orangnya yang bertanya. Baik, sebenarnya pertanyaan ini menunjukkan kalau dia sudah mengalami keresahan. Ya, namanya kerja di bank berarti dia kerja di perusahaan riba. Kalau perusahaan mobil, perusahaan motor, HP itu bagus. Tapi kalau perusahaan riba, ini perusahaan
laknat isinya. Makanya orang yang kerja di bank hanya punya dua pilihan. Yang satu keluar dari bank, atau yang kedua nggak ada. Pokoknya harus keluar dari bank. Karena penghasilannya haram. Penghasilannya adalah riba. Termasuk koperasi simpan pinjam. Tapi kalau koperasinya bukan koperasi simpan pinjam, tapi koperasi retail ya. Koperasi jual beli retail ini diperbolehkan. Kalau koperasinya simpan pinjam, ini penghasilannya tidak jauh beda dengan bank, tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana nasib penghasilan untuk anak dan istrinya? Mereka berkewajiban mengingatkan, bapak nih saya kerja di tempat yang lain. Gojek ya mbak, nggak apa-apa, kan halal ya. Gojek kan halal nggak? Di sini ada Gojek? Belum ada. Dodolan angkringan nggak masalah, yang penting halal. Sedikit halal berkah itu lebih baik daripada banyak tapi bermasalah. Sampai Nabi SAW menyebut orang yang lelah mencari harta halal itu seperti orang yang fisabilillah. Lelah mencari yang halal itu fisabilillah, daripada banyak tapi tidak bermartabat dengan cara yang haram. Ya, ini malah datangkan azab bagi dirinya dan keluarganya atau orang-orang yang mendukung kegiatannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Beliau bersama para sahabat yang lain pernah melihat ada orang yang kerjanya itu rajin, sergap. Akhirnya para sahabat ini berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fisabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kesungguhan orang ini dijadikan di jalan Allah, dia gunakan untuk jihad. Kemudian Nabi SAW membalas kritikan para sahabat. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a liwalatihi sighar kana fisabilillah." Kalau dia keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil-kecil, dia fisabilillah. Lau kana kharaja yas'a li nafsihi ya'ufuhu. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, biar gak nyadong minta-minta untuk menjaga kehormatannya, karena fisabilillah, itu di jalan Allah. Kenapa semua ini dinilai oleh Nabi SAW fisabilillah? Karena orang ini lelah mencari yang halal. Makanya jangan khawatir, meskipun bisa jadi penghasilannya sedikit, tapi ketika itu halal, meskipun sangat melelahkan, gak masalah. Jadi kuli rekoso, tapi kok penghasilannya cuma segini, lelah dia, lelah mendapatkan yang halal itu. Dipuji oleh Rasulullah SAW seperti orang yang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita melakukan amalan sunnah untuk meminta keperluan dunia? Ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama, menjadikan amal itu sebagai sebab untuk mendapatkan dunia, sehingga obsesi dia ketika beramal adalah mendapatkan balasan dunia. Nah, ini nggak boleh. Semacam ini termasuk diantara tidak jauh beda dengan orang yang riya beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Aku sedekah men cepet sugih, sedekah men cepet duwe anak, atau tahajud biar ujiannya lulus. Kadang nih anaknya rasa sempat tahajud, ditahajuti wong tuane. Kadang kan ada gitu Pak ya. Ibu kok rajin poso, masani anaknya dipasani. Maksudnya bagaimana? Dia itu punya keinginan biar anaknya sukses, direwangi poso wong tuane. Berarti dia berharap dari amal yang dia lakukan bisa mendapatkan balasan dunia. Ini yang nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Silahkan Anda beramal, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ikhlaskan amal untuk Allah, ditambah mohon kepada Allah dalam doa kita. Pingin apa? Cantumkan dalam doa, jangan korbankan amal, biar amal yang kita miliki tetap utuh lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan dunia. Jadi kalau maksudnya seperti itu silahkan.
Saya mau beramal, rajin tahajud biar dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu saya berdoa kepada Allah, silahkan, ini kebaikan. Bagaimana hukumnya kalau kita pinjam uang tanpa perjanjian, kemudian dalam pengembaliannya kita tambah sebagai rasa terima kasih? Memberikan tambahan ketika pelunasan utang diperbolehkan dengan syarat: satu, tidak ada perjanjian; yang kedua, tidak ada permintaan dari pihak yang ngutangi atas inisiatif pribadi orang yang berutang; dan yang ketiga, jangan lupakan, tidak ada kebiasaan di masyarakat tentang itu. Kalau ada di kebiasaan di masyarakat, pokoknya sapa wae sing ngutang kudu ngasih bayaran, meskipun tidak ada kesepakatan, namun kebiasaan ini sudah sekaligus jadi kesepakatan, karena ada kaidah al ma'ruf urfan kal masyruti syarton. Apa yang menjadi adat istiadat, dia seperti menjadi kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, menjadi agen Koperasi Nusantara sebagai funding, pemberi dana dalam rangka jual beli porsi haji. Di sini Koperasi Nusantara membeli porsi haji dan dijual kepada calon haji dengan akad murabahah. Dan saya tugasnya mencari jamaah nanti akad murabahah antara Koperasi Nusantara dengan calon haji. Pertanyaannya, apakah hukum fee yang saya terima dari Koperasi Nusantara? Membeli paket jasa itu boleh, seperti travel umroh gitu ya. Dia membeli paket jasa travel umroh, terus dijual ke siapa? Ke jamaah. Harganya sekian, makanya beda-beda. Kalau bapak bayarnya kredit, ya kami buat lebih mahal. Tapi kalau bapak bayarnya bisa lebih cepat, kami buat lebih murah. Ini boleh atau enggak? Pendapat jumhur, bahkan jamaahir ulama, ini boleh. Semua mayoritas ulama mengatakan ini boleh. Dan itu termasuk jual beli satu harga, bukan dua harga. Baik. Sekarang kalau haji bisa nggak dibeli seperti itu? Saya tidak tahu aturan haji seperti apa. Kalau misalnya di negara kita tidak ada istilah aturan, siapa yang mau haji, atau di negara kita ada aturan, siapa yang mau haji daftarnya hanya kepada pemerintah, tidak ada kepada yang lain. Berarti tidak berlaku jual beli paket haji, karena dia tidak punya paket. Pemerintah tidak mengizinkan orang lain untuk menjualnya. Tapi kalau kemudian ada atau dibolehkan paket haji itu dijual oleh swasta, maka silahkan jual paket haji, seperti jual beli paket umroh. Nanti bisa dijual tunai, juga bisa dijual kredit. Kalau kredit boleh lebih mahal. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Apa hanya dua tips istiqomah tadi? Karena ketunjang pertanyaan yang lain. Kalau masih ada, kami mohon sebentar kelanjutan. Apakah ada tambahan untuk tips istiqomah? Karena tadi cuma dua. Mau ditambahkan berapa lagi Pak? Baik, tadi sudah kita sebutkan masing-masing wajib harus punya wadhifah, amalan rutin sunnah yang menjadi andalan. Dan pilih wadhifah yang ringan, jangan yang berat. Yang kedua, miliki komunitas yang baik, orang-orang soleh di sekitar kita. Semakin banyak orang soleh di sekitar kita, maka semakin mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, jangan lupakan yang namanya doa. Mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan bisa menikmati ibadah. Salah satu contohnya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang terbaik bagimu. Kemudian yang keempat,
termasuk yang tidak bisa kita lupakan adalah ibadah itu salah satu balasannya adalah ibadah berikutnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlu wa jazaa'u hasanatin al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ketika bapak-bapak melakukan amal soleh, jadikan itu wasilah untuk bisa menyambung amal soleh berikutnya. Gambarnya seperti ini. Waktu Ramadan kita itu punya amalan siang hari, punya amalan malam hari. Makanya tidak ada waktu di mana manusia itu dituntut untuk disiplin siang malam selain Ramadan. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail selama 1 bulan. Terus bagaimana? Ini kan berat. Kata para ulama, jadikan waktu siangmu, beribadah siangmu untuk wasilah agar bisa beribadah di malam hari. Jadikan ibadah waktu malammu untuk wasilah agar bisa sempurna ibadah di siang hari. Sehingga ibadah itu menjadi cara kita untuk membantu agar bisa beribadah setelahnya. Terus maksudnya bagaimana? Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, berharap kepada Allah semoga dengan ibadah yang saya lakukan dibalas oleh Allah dengan ibadah berikutnya. Sehingga kita selalu nyambung, sinambung antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Wallahu a'lam. Apabila ada orang yang menukar cincin emas 3 gram milik lama dengan cincin emas 3 gram yang baru di sebuah toko emas, kemudian harus membayar sejumlah 100.000, riba atau tidak? Jawabannya riba, dan ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Terus gimana kalau mau upgrade cincin? Kalau mau upgrade, yang lama dijual dulu, dapat duit, sudah, setelah itu beli lagi yang baru. Ini boleh, dan di situ tidak ada unsur riba. Harus dijual dulu. Tidak boleh ada tukar tambah dalam cincin emas yang beratnya sama. Bagaimana jenis dagang yang ada cashbacknya? Boleh atau tidak? Cashback ini sebenarnya di situ memungkinkan ada 2 harga dalam jual beli. Kalau di situ pakai syarat ya, pakai syarat yang belum tentu bisa dipenuhi. Misalnya begini, kalau Anda bisa lunas dalam waktu 6 bulan, nanti ada cashback 10%. Lunas dalam waktu 6 bulan, jelas atau tidak jelas? Tidak jelas, Pak. Dia dikasih, kalau bayar setahun harganya 1 juta. Kalau lunas dalam waktu 6 bulan harganya saya kasih cashback 200.000. Terus dia ambil, ya sudah saya ambil barang itu. Kemudian dia bawa pulang. Nggak ada yang bisa jamin apakah nanti dia dapat rezeki sehingga bisa lunas 6 bulan, atau mungkin dia rezekinya kurang sehingga lunasnya setahun. Jadinya di situ ada 2 harga. Bisa jadi 800 karena ada cashback 200, atau bisa jadi 1 juta ketika dia membayar sampai lebih dari 6 bulan. Dan di sini yang dimaksud dengan 2 jual beli dalam 1 jual beli. Nah, Rasulullah SAW an bai'atin fi bai'atin. Nabi SAW melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ini diantara bentuknya adalah jual beli yang tidak jelas harganya, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau Anda pilih salah satu harga saja, ini malah boleh. Kalau 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, terus Anda pilih, pokoknya saya pilih yang 1 tahun 1 juta, nggak apa-apa. Tapi komitmen pokoknya 1 tahun 1 juta. Ini boleh, ini 1 harga. 2 harga itu pilihan di awal, tapi begitu deal transaksi berapa harga? Ketika deal transaksi berapa harga? 1 kan? Dia milih salah satu. Dan ini jual beli kredit yang ada di tempat kita. Anda bebas saja ngasih banyak harga. Kalau tunai 500, 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, nanti 1 tahun setengah 1.200.000. Banyak sekali pilihan harga. Silahkan pilih mau yang mana. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh saja ngasih pilihan harga, kan boleh, Pak.
Tapi harus dipilih salah satu ketika deal transaksi. Baik, saya pilih 1 tahun 1 juta. Ketika deal dia hanya 1 harga, ini diperbolehkan. Tapi kalau nggak jelas, nanti kalau bisa lunas lebih cepat tak kasih murah, ini nggak jelas. Deal transaksi dia masih meninggalkan dua harga, antara lunas cepat atau lunas lebih lambat. Karena itu kalau cashback kasusnya seperti tadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau cashback setiap Anda beli pasti dapat pengembalian, sah-sah saja, itu potongan harga ya. Jika kita terikat akad syirkah dalam bisnis, namun karena satu hal usaha tersebut bangkrut, bolehkah kita hanya mengembalikan pokok pinjaman saja tanpa mengembalikan bagi hasilnya? Namanya bangkrut berarti tidak ada hasilnya. Terus apa yang dibagi? Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Tidak ada hasilnya berarti tidak ada yang dibagi. Kalau usaha itu betul-betul bangkrut, maka mudharib atau amil tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh. Yang wajib dia kembalikan modal yang tersisa. Masih ada sisa barang segini, nilainya separuh dari modal, yaitu yang dikembalikan. Sudah, selain itu bukan tanggung jawabnya, selama dia jujur dan bukan kesalahan dia dalam mengelola usaha. Bagaimana gaji PNS yang itu kalau pemerintah mengumpulkan kan campur-campur ya. Ada dari pajak diskotik, ada pajak judi, ada pajak apalagi ya, ada hasil jual beli yang haram dan seterusnya. Dan pajak terbesar adalah pajak rokok. Berarti saya PNS makan hasil pajak rokok. Ini kebetulan PNS-nya ada di Kediri. Baik. Jadi ketika Anda bekerja di domain yang halal, di daerah yang halal, maka Anda tidak bertanggung jawab dari mana gaji yang Anda terima, tidak bertanggung jawab dari mana uang yang diterima oleh orang yang bertanggung jawab untuk menggaji Anda. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia bekerja atau melakukan transaksi dengan orang Yahudi, mereka tidak diminta pertanggungjawaban untuk mencari tahu apakah duit Yahudi ini dari hasil jual beli khamar, jual beli babi, atau dari hasil riba, atau dari hasil suap. Sahabat tidak bertanggung jawab dengan itu. Padahal transaksi mereka dengan orang Yahudi satu hal yang biasa. Itu bisnis yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW di masa silam, ketika mereka masih bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Seperti itu pula ketika PNS, dia bekerja untuk siapa? Untuk negara. Maka negara bertanggung jawab untuk menggajinya, dan dia tidak bertanggung jawab dari mana negara ini mendapatkan uang tadi. Yang penting hubungan dia dengan negara sah dan legal, dan disitulah yang menjadi pertanggungjawabannya. Kalau pekerjaan dia di unit yang halal, penghasilannya mubah. Tapi kalau pekerjaan dia di unit yang terlarang, penghasilannya terlarang. Wallahu a'lam. Saya beli solar di pom bensin untuk dijual. Pangkalan-pangkalan apa ini? Jual beli bensin di eceran ya. Pertamini. Di situ ada peraturan jika mau beli harus ada surat dari kepala desa, kecamatan dan seterusnya. Ini sah atau tidak? Jawabannya 100% sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi aturan yang mengikat mereka, selama aturan itu tidak melanggar syariat.
Dan Nabi SAW mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil walau kana mi'ata syartin. Semua peraturan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah statusnya batil meskipun jumlahnya 100 aturan. Ada enggak larangan dalam Al-Quran dan Sunnah siapa yang beli solar tidak boleh diminta surat resmi dari pemerintah? Enggak ada, enggak pernah dibahas. Karena itu boleh saja orang membuat aturan seperti itu. Apalagi jika aturan ini ditetapkan dalam rangka menertibkan mereka yang mau melakukan transaksi atau mereka yang mau menjual bahan bakar eceran. Bagaimana hukum menabung di bank, transfer di bank kalau uangnya banyak? Karena hampir rata-rata pengusaha pasti berhubungan dengan bank. Para ulama telah menyebutkan hukum di bank, dan kita ketika atau hukum menabung di bank. Kita ketika memiliki rekening di bank itu latar belakangnya beda-beda, Pak ya. Ada yang dia punya rekening cuman untuk ya biar kelihatan punya rekening, gaya-gayaan ya. Meskipun nggak pernah ada uang yang masuk. Ada yang dia punya rekening biar punya ATM. Ada yang dia punya rekening untuk transfer. Kalau pakai wesel zaman sekarang susah. Ada yang untuk nyimpen. Ini kalau ditaruh di bawah bantal bahaya ya. Nanti ndak dioroti bojone. Maka ditaruh di bank. Dan macam-macam niat mereka. Termasuk ada juga yang nyimpan uang di bank dengan tujuan apa? Untuk dikembangkan, untuk investasi. Semua ini ulama memberikan hukum yang beda. Dan perlu kita tahu, tidak semua transaksi di bank itu haram. Transaksi di bank yang halal masih sangat banyak. Transfer itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal ya. Mau pakai Western Union, mau pakai Wesel, mau pakai lewat bank, sah-sah saja. Itu kan cuma fasilitas. Ada unsur ribanya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kalau kita bayar boleh enggak? Itu hak dia, wong dia apa? Yang punya fasilitas. Kalau mau pakai fasilitas saya bayar. Baik. Sehingga kasus ini halal saja. Orang melakukan transfer melalui bank. Termasuk juga ada orang yang dia sewa deposit box. SDB, safe deposit box di bank. Orang yang mau naruh emasnya biar aman, naruh simpanannya biar aman, ditaruh di deposit box dengan harga sesuai dengan volume. Boleh atau tidak? Sama dengan Anda sewa rumah, Anda sewa mobil kan gitu ya. Di situ transaksinya hanya sewa menyewa. Termasuk juga ketika Anda hanya sebatas nitip duit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nitip duit. Nah, kemudian yang ketiga ini ulama membahasnya begini. Masalahnya duit kalau sudah jatuh di tangan bank dipakai apa? Dipakai untuk diputar sama bank. Diputar sama bank. Akad kita dengan bank itu apa, Pak? Wadiah. Wadiah itu titip. Bapak Ibu kalau dititipi duit dari orang lain, ini duit saya titipkan ke Anda, saya mau pergi. Terus Anda menerima, iya silahkan ditaruh. Boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Kenapa nggak boleh? Duit orang kok dipakai ya? Padahal dia cuman titip. Beda kalau dia bilang ini duit dari saya, silahkan pakai modal untuk usaha. Boleh dipakai ya? Kalau misalnya Anda ketika naruh uang itu di bank, saya titipkan ini dengan akad wadiah. Wadiah artinya titip. Saya titipkan uang ini kepada Anda dengan akad wadiah. Aslinya boleh nggak dipakai? Boleh nggak? Kalau itu dipakai bagaimana? Nggak amanah ya. Oh, ini duit orang kok dipakai. Duit orang dipakai kan nggak boleh. Nggak amanah ini ya. Ini salah satu contoh pelanggaran, memakai duit orang tanpa izin dari pemiliknya. Padahal kita ketika naruh duit itu tujuannya untuk cuman dititipkan, nanti diambil lagi kalau membutuhkan. Terlepas dari kegiatan mereka. Terus bagaimana dengan kita sebagai nasabah? Nah, di situ ulama memberikan pertimbangan. Kalau ada madarat besar pada saat kita menaruh uang di rumah,
Kalau naruh uang di rumah, wah bisa bahaya. Rumah kita jadi sasaran pencuri. Sudah dikenal masyarakat, orang ini paling anti bank, pasti duitnya disimpan di bawah kolong kasurnya. Sudah, pencuri niteni Pak. Dia katanya nggak punya rekening bank, berarti duitnya ditaruh di bawah bantal. Itu bisa jadi sasaran pelanggaran, sasaran kriminal. Kalau ini terjadi, maka dalam rangka menghindarkan madarat yang lebih besar, para ulama membolehkan untuk dititipkan ke bank. 15 menit lagi, masih ada banyak ya. Bagaimana kiat melunasi kredit bank sedangkan ekonomi nasional lesu dan untuk mengangsur kayaknya lama? Apa hukumnya orang yang punya kredit bank? Kredit bank pelanggaran di masa silam. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kredit bank berarti otomatis nanti kita akan ngasih riba ke bank. Dan dulu kita sudah sepakat dengan aturan adanya riba dengan bank. Karena itu mereka yang terjebak kredit dengan bank dimohon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena uang itu sudah diterima dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya prinsipnya ini. Yang penting tidak nambahi riba. Yang penting tidak nambahi riba, sehingga tanggung jawab kita tidak lebih berat. Karena itu hindari yang namanya penalti dan hindari penunggakan, sehingga malah menaikkan bunga. Prinsipnya yang penting tidak nambahi riba. Baik penalti maupun penunggakan bunga sama-sama nambahi riba. Silahkan dicicil, diangsur setertib mungkin, yang penting tidak nambahi riba. Kalau bisa bahkan mengurangi riba. Itu prinsipnya. Saya berutang kepada seseorang dan qadarullah dia masuk penjara. Ini yang masuk penjara yang diutangi, Pak, atau yang mengutangi ya. Yang mengutangi masuk penjara dalam waktu cukup lama, 9 tahun. Dan saya mau mengembalikan utang HP dia. Dia tidak mau bertransaksi sehingga uang tersebut saya belikan sawah. Masya Allah. Oh, tapi di sini ya. Saya mau mengembalikan utang tapi dia tidak mau bertransaksi sehingga uang tersebut saya belikan sawah. Takut terpakai. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, sawah ini menjadi hak dia. Apapun kenaikan harga sawah ini menjadi hak dia. Ketika beli misalnya 100 juta, terus beli 9 tahun dia bebas dari penjara. Ketika kita mau serahkan sawah itu. Harganya kan jadi bertitel 9 kali, enggak apa-apa. Itu hak dia. Kita punya kaidah tadi ya, al-mal wa ma yatawallatu minal mal li sahibil mal. Bagaimana hukumnya KPR? KPR itu boleh atau tidak? Jadi KPR kalau di bank konvensional kita sudah tahu pasti statusnya adalah skemanya pinjam duit bayar lebih secara dicicil ya. Kalau rumah 300 juta untuk 15 tahun jadi berapa, Pak? Jadi berapa? 900. Betul, 900. 700 pengalaman ya. Ada tambahan di situ. 300 jadi 700, 15 tahun. Baik. Ini 400 jutanya riba ya. Riba. Oh, riba kalau 400 juta itu ngitung dosanya gimana, Pak? Bukan tanggung jawab kita ngitung dosanya, yang kita takutkan adalah dosanya ya. Terus bagaimana kalau di bank syariah? Kalau di bank syariah, KPR di bank syariah itu, nah ini yang masih dipertanyakan oleh para ahli ekonomi syariah di tempat kita. Kita tidak memungkiri di sana ada sebagian tokoh yang membolehkan
dan masih banyak juga yang melarang. Di antara sisi yang bahasanya, sisi pertimbangan bahasanya KPR di bank syariah itu belum sesuai syar'i adalah sebenarnya KPR di bank syariah ini hakikatnya adalah utang tapi bayar lebih, atau hakikat yang kedua bank menjual barang yang belum dia miliki. Ada dua transaksi andalan yang digunakan oleh bank syariah untuk KPR. Pertama, transaksi ijarah mutahiyah bitamlik, dan yang kedua transaksi murabahah lil amir bisyira. Kita lihat transaksi yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik itu prinsipnya gini. Anda sewa, jadi istilah saja yang membuat ini rumit Pak ya, aslinya gampang. Begini, Anda sewa tapi dengan perjanjian pokoknya nanti setiap bulan bayar. Nanti kalau sudah sampai 10 tahun barang ini saya kasihkan. Barang ini saya kasihkan. Misalnya ya, Bapak Ibu punya sebuah rumah, kemudian ada orang yang mau sewa. Terus kita bilang sama dia, saya mau sewakan ini tapi dengan syarat, satu, harus 10 tahun. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh saja kan ya. Kalau cuman sewa 1 tahun 2 tahun saya nggak mau, harus 10 tahun. Kalau konsumen nggak mau ya sudah, pilih yang lain. Dia mau. Nah, angsur atau bayar setiap bulan sekian atau setiap tahun. Anda bayar setiap tahun 10 juta. Setiap tahun 10 juta selama 10 tahun. Flat, rata terus 10. Jadi totalnya 100 juta. Nilai rumah ini sebenarnya 90 juta dia beli dulu, tapi dia sudah dapat untung 10 juta dengan cara disewakan tadi. Kemudian pemilik rumah janji, nanti kalau sudah 10 tahun rumah ini saya kasihkan ke Anda. Namanya apa? Ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa berujung pindah kepemilikan. Nah, itu yang dipakai oleh bank. Jadi bank begini, rumah ini rumah bank, rumah ini rumah bank, disewakan ke nasabah. Cicilan itu sebagai nilai sewa. Cicilannya biasanya berapa? Misalnya sebulan 1.200.000, atau anggap saja 1 tahun 12 juta. Dia bayar setiap tahun 12 juta terus selama 15 tahun. Nanti kalau sudah 15 tahun rumah itu diserahkan. Rumah itu diserahkan. Sudah? Jadinya rumah itu jadi hak milik setelah 15 tahun. Ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Boleh atau enggak transaksi kayak gini? Hah? Enggak boleh. Kenapa Pak? Ada 2 akad. Yang pertama yang mana sewa, yang kedua jual beli. Baik, ya. Kepemilikan. Baik. Begini, ijarah muntahiyah bitamlik, konsekuensinya itu berbeda. Di situ ada akad ijarah dan ada akad baik. Padahal yang namanya sewa dengan baik, dengan jual beli itu konsekuensinya beda. Sewa itu pindah kepemilikan atau tidak? Tidak. Kalau baik pindah kepemilikan atau tidak? Pindah kepemilikan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la syartani fi bai'atin, tidak boleh ada 2 syarat dalam satu jual beli. Di antara penjelasannya adalah 2 syarat yang dia jika digabungkan nanti konsekuensinya beda, yang itu memicu terjadinya sengketa. Sehingga ijarah muntahiyah bitamlik berdasarkan hadis la syartani fi bai'atin dilarang oleh sebagian ulama. Karena sewa sama jual beli itu konsekuensinya beda. Yang satu pindah kepemilikan, yang satu tidak pindah kepemilikan. Terus bagaimana yang boleh? Yang boleh itu ijarah muntahiyah bil wa'di bitamlik. Ketambahan kata al wa'di. Sewa berujung janji beli. Gimana ini? Jadi 15 tahun tapi nanti janji. Pokoknya kalau sudah 15 tahun janji kita jual beli. Ini repot lagi.
Terus gimana? Karena baru janji beli dan janji itu bukan akad, maka dia tidak mengikat. Dia tidak mengikat. Sehingga dia tidak mempengaruhi syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama jalan sendiri, syarat kedua jalan sendiri. Dipisahnya dengan janji. Ketika dia sudah sewa 15 tahun, rumah ini punya siapa? Punya siapa? Masih pemilik pertama. Bukan penyewa. Sudah? Kemudian kemarin kan janji beli, mengikat tidak? Tidak mengikat. Artinya begini, karena tidak mengikat, berarti akad sewa ini nggak terganggu. Akad sewa tidak terganggu. Karena tidak mengikat, maka janji kemarin tidak harus ditepati. Berarti bisa saja terus pemilik rumah ini, saya nggak jadi mau jual, silahkan Anda pergi dari sini. Loh, terus kemarin yang saya bayarkan itu nilai uang sewa, bukan uang cicilan. Anda silahkan mau cari rumah yang lain kalau mau beli rumah. Ini janji yang tidak mengikat. Atau si penyewa terus, saya nggak jadi beli rumah Anda, saya tak cari yang lain, silahkan saja. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik. Baik Pak, semakin rumit ya, dan itu memicu yang namanya sengketa. Makanya kemudian para ulama melarang hal ini, dan ini skema yang tidak dibenarkan untuk jual beli. Apalagi ya, bank itu boleh nggak beli rumah untuk dijual? Misalnya ada bank, kemudian dia beli rumah banyak, terus disewakan, dikontrakkan, boleh nggak? Boleh nggak bank melakukan seperti ini? Nggak boleh Pak. Selama bank itu masih terikat dengan regulasi BI, dia di bawah regulasi BI, tidak dibenarkan melakukan bisnis real. Bank boleh beli rumah tapi dipakai kantor. Tapi kalau bank beli rumah mau disewakan, tutup itu bank, dilikuidasi dia, nggak boleh. Karena itu sebenarnya rumah ini rumah siapa? Rumah ini rumah siapa? Rumah kontraktor, tapi disewakan oleh bank. Loh, kamu kok menyewakan rumah orang lain tuh atas dasar apa? Ini rumah kontraktor, belum pindah tangan ke bank, tapi disewakan oleh bank. Duitnya dinikmati bank. Nah, itu sisi janggalnya ketika ada sebuah bank menggunakan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Atau yang kedua, transaksi murabahah lil amir bisyira. Murabahah itu sederhana Pak. Murabahah itu prinsipnya begini. Anda jual barang, kemudian ketemu konsumen, saya beli ini 100, arep mbateni piro? Ya tak tuku 120. Ini namanya jual beli murabahah. Di situ ada dua unsur. Pertama apa? Harga kulaan disebutkan, jujur dia. Saya beli ini 100, jujur. Unsur yang kedua ada untungnya. Mau ngasih untung berapa? Saya kasih untung 20.000. Boleh atau tidak? Boleh. Ini namanya jual beli murabahah. Ya. Sebenarnya kita sering mempraktekannya Pak. Cuman kadang nggak tahu istilahnya, jadinya terasa keren saja istilahnya. Akrab di tempat kita murabahah itu. Nah, ini ada kasus murabahah lil amir bisyira. Ini sebenarnya sering kita lakukan. Bapak Ibu tahu yang namanya mindering? Itu bahasa Jawa Timur ya. Mindering itu adalah nggak punya KBBI ini. Ada orang yang jual beli perabotan ya. Dia keliling ke kampung perabotan ya Pak. Hah? Lawe-lawe. Lawe-lawe. Kemudian ada salah satu konsumen yang lihat, punya baskom nggak Pak? Nggak ada. Terus dia bilang, ya insya Allah seminggu lagi tak bawakan. Seminggu lagi tak bawakan. Apa di sini? Sudah terjadi transaksi belum? Orang ini kan baru tanya, saya mau beli baskom, punya enggak? Enggak punya. Seminggu lagi tak bawakan. Terus dia janji, ya sudah nanti kalau sudah ada baskom saya beli. Seminggu depan dia bawa itu baskom.
Sudah jadi beli nggak ini? Baskom ini otomatis terbeli atau belum? Ya? Belum. Otomatis terbeli atau belum? Belum. Nah kemarin kan sudah janji, katanya mau beli Bu. Nggak jadi ya Pak, sudah beli. Sakit hati nggak ini? Biasa saja. Nanti kalau nggak laku di sini kan laku di sana ya. Ini namanya murabahah lil amir bisyira. Kalau dia jadi beli, berapa harganya? Dia nyebut harga, modal saya sekian, arep dibadani piro silahkan. Jadinya murabahah lil amir bisyira. Itu akrab dengan kita transaksi itu. Tapi karena istilahnya saja yang mungkin buat orang itu semakin kayaknya sangar gitu Pak ya. Syaratnya apa murabahah lil amir bisyira ini? Anda harus punya barang itu. Mau dijual tapi nggak punya barang, ini dilarang. La tapi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Hadis dari Hakim bin Hizam. Ketika bank itu mau melakukan murabahah untuk rumah, pertanyaan satu lagi, rumah ini punya siapa? Bank tidak beli rumah ya. Bank kan tidak boleh beli rumah untuk dijual. Kalau bank beli rumah untuk dijual, bank dilarang dalam aturan mereka, dalam aturan BI. Karena itulah sistem seperti ini hakikatnya tidak berbeda dengan praktek pinjam duit bayar lebih. Meskipun dia pakai nama murabahah lil amir bisyira atau ijarah muntayya bitamlik, aslinya tidak ada bedanya. Karena dua transaksi ini tidak berlaku secara hakikat. Wallahu alam. Ini oleh panitia harus ditutup. Kita masuk sholat duhur. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu telah sabar mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.